Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa dengan Gusmar KPN Nusantara. Ini mumpung ketemu beliau, gimana kabarnya Gus? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat baik. Kita ngobrol-ngobrol tentang cuplikan video Habib Lutfi yang di situ itu isinya tentang thorikoh, kalau boleh dikatakan promosi thorikoh Ya. alawiyah atau alawiyin. Ada yang mengatakan alawiyah, ada yang mengatakan alawiyin. Ini menurut Gusmar gimana pandangannya tentang thorikoh alawiyah? Itu mutabarah atau ghairu mutabarah kan bahasanya seperti itu. Ini gimana? Silakan Gus. Ya, terima kasih Kang Bita. Jadi thorikoh alawiyah itu saya cek di websitenya Jatman, termasuk salah satu dari sekitar 40-an thorikoh muktabaroh Mutabarah yang ada di Indonesia. Ya, artinya bahwa thorikoh alawiyah ini thorikoh tersendiri, thorikohnya para habaib, thorikoh yang imam besarnya adalah dari marga Habib yang sudah diakui oleh Jatman. Karena saya cek ada di situ thorikoh alawiyah menjadi salah satu cabang thorikoh yang muktabaroh. Dari sekitar 40 lebih kalau nggak salah daftar thorikoh muktabaroh yang terorganisir di Jatman. Jatman itu Jamiah Ahli Thorikoh Al-Muktabaroh An-Nahdiyah, di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi thorikoh para habaib ini masuk di Jatman. Itu. Terus di dalam durasi video pendek yang beredar di media sosial itu kan beliau juga mengatakan, ayo kita ikuti thorikoh bapak-bapak kita, leluhur-leluhur kita, biar kita mendapatkan anwarihim wa asrorihim. Wah, ngeri itu Gus. Gimana ini? Ya, jadi di video itu kan Habib Lutfi menegaskan, meminta kepada para Habib yang ada di sekitarnya itu agar thorikoh alawiyah itu diintisar, Dipubliskan, dikembangkan, disebarkan seluruhnya kepada masyarakat gitu ya. Agar dengan tujuan jelas sekali itu, agar masyarakat awam tahu bahwa awaluman, orang yang pertama menyebarkan Islam di tanah Jawa adalah min Sadatil Alawiyin, dari keluarga besar Sadah Bani Alawi. Nah, kemudian Habib Lutfi juga di situ mengatakan bahwa pentingnya thorikoh ini dikembangkan, disebarkan, dan jangan tertarik dengan thorikoh ghair, thorikoh yang lain selain thorikoh alawiyin. Karena menurut Habib Lutfi thorikoh alawiyah ini adalah thorikoh khusus ya bagi keluarga besar mereka, bapak-bapak mereka. Karena kalau itu tidak dipakai oleh keluarganya sendiri, maka mereka tidak akan mendapatkan atau la yanalu anwar dan asrornya leluhur mereka. Dia kan disebutkan jelas begitu. Jadi dengan maksud diantaranya agar anwarihim wa asrorihim itu dari cahaya dan rahasia-rahasia dari leluhur mereka bisa menyinari para keturunannya, para penerusnya. Maka menurut Habib Lutfi itu agar tidak usah ikutan thorikoh yang lain, karena sudah punya thorikoh tersendiri, yakni thorikoh alawiyah yang menurut Habib Lutfi adalah thorikoh yang khusus, spesial gitu, yang harus dikembangkan gitu. Thorikohul alawiyah, thorikohul khususiyah. Labud an kulli alawiyah lahu sanatun hadiyah. Wa kaifa la wa annahum ajdadukum wa in lam takun antum la tamassak bi hadhihi thariqah aina ma kuntum wa aina mafar. Wa ila aina mafar wa huwa thariqatu sirra. Wa kaifa li anna jama'atan min sadatil alawiyin yamilu ila thariqatil ghair. Nahnu man naqulu syiah thariqatul ghair. Limadha? Bisabab minnana la yadhkur
tariqatul aba wa la yadhkur min manaqibihim hatta yanahnu la yanalu min asrarihim wa la anwarihim illa muta'assibin. Nah, dari sini ada yang menarik sebenarnya Kang Pita. Ya. Ada yang menarik bahwa pentingnya menyebutkan silsilah para leluhur, pentingnya membaca manaqib para leluhur dari sisi spiritual ya. Ya. Dari sisi spiritual adalah diantaranya agar kita mendapatkan sinar rahasia dari leluhur-leluhur kita, agar kita tersinari dari leluhur-leluhur kita. Kemuliaan, kehebatan para leluhur kita, dengan kita menyebutnya kita akan tersinari oleh anwar dan asrornya para leluhur kita. Gitu ya. Maka dengan pengertian kalau kemudian silsilah leluhur kita kok dipotong, maka kita terancam tidak akan mendapatkan anwar dan asrornya para leluhur kita. Oh iya, iya. Kan kita juga sedang membahas tentang banyaknya tokoh Nusantara yang silsilahnya dipotong, dibelokkan kepada klan mereka ya. Contohnya yang kita temukan di sini. Ya. Kita belum mendapatkan penjelasan. Di sini ada Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Berarti putus. Berarti manaqib silsilahnya Mbah Malik, Mbah Ilyas ini terputus di bin Yahya. Maka kalau ini tidak disebut, berarti anwar dan asrornya Mbah Ilyas ke atas sampai Para Diponegoro terancam tidak didapatkan, tidak menyinari para keluarga besarnya, zuriyahnya dan orang-orang yang mengikuti amalan ajarannya Mbah Malik, Mbah Ilyas, karena sudah dibelokkan menjadi bin Yahya. Terus yang mendapatkan cahaya dan asror berarti Asrornya berarti asror dari nggak tahu dari mana. dari mana? Ya. Yang jelas kalau dipotong ini sejarahnya, maka anwar dan asrornya Pangeran Diponegoro ke atas itu terancam tidak sampai kepada para pengikutnya dan keluarga besarnya di bawah. Karena tadi Belutfi menjelaskan bahwa pentingnya mengikuti thariqah leluhurnya, thariqah Alawiyah, menyebutkan manaqibnya, sejarahnya, itu karena kita akan mendapatkan anwar dan asrornya mereka. Kalau dia disebut berarti tidak mendapatkan anwar dan asrornya mereka. Ini bahaya. Bahaya. Maka keberanian Pangeran Diponegoro, kehebatan leluhur-leluhur Nusantara Pangeran Diponegoro atas terancam tidak nyambung. Sinarnya tidak nyambung kepada keluarga besarnya, pengikutnya, leluhurnya. Kan tidak disebut gitu. Ya, memang benar Bos. Saya teringat pada saat saya nyantri di pondok pesantren dulu itu, ustadz saya itu ngomong, kamu kalau menempati tempat ngaji yang istiqomah jangan pindah-pindah, karena malaikat itu pada saat diutus Allah untuk menurunkan nur pada si A itu ya monoton, ya si A. Seumpama kamu pindah terus di tempat kamu dipakai si B, berarti yang dapat nur itu si B. Nah, malaikatnya seperti itu. Itu kata ustadz saya pada saat di pesantren. Makanya pengertian-pengertian seperti ini harus dipubliskan. Bahayanya dipotong nasabnya kan gitu. Yeah. Seperti Mbah Abdul Malik bin Muhammad Ilyas terus bin Yahya, yang seharusnya bin Ali Dipongoso terus naik ke Pangeran Diponegoro kan gitu. Ini ngeri itu, ngeri memang. Ya, ketika dipotong berarti anwar dan asrornya Ali Dipongoso, Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro, Sultan Habib III berarti terputus. Tidak menyinari para pengikut dan keluarga besarnya. Kalau yang membaca manaqib ini adalah keluarga besarnya atau pengikutnya. Ya. Makanya di durasi cuplikan video yang disampaikan oleh Habib Lutfi itu kan menegaskan kepada khususnya para habaib tentunya yang berada di majelis tersebut untuk mengikuti thariqah ala sadatil alawin, yakni thariqah alawiyah kan gitu. La ghair, bukan yang lainnya, supaya mendapatkan nur asror. Dan
sangke semangatnya Dari leluhur mereka. mempubliskan supaya ayo Ya, kita intisar. intisar sampai mengatakan kalau menurut saya ini pembohongan. Kenapa? Awaluman ja'a fil Jawa Ya. katanya Sadatul Alawiyin. Padahal kan sejarah membuktikan bukan Sadatul Alawiyin. Ya bukan lah. Saya kira orang-orang yang pernah sekolah, pernah belajar sejarah, Iya, tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara, di tanah Jawa ya para wali songo. Wali Songo. Dan itu generasi abad ke-14, 15, 1400. Sementara Sadah Alawiyin, Bani Alawi itu masuk ke Nusantara baru tahun 1900. 500 tahun setelah itu. Jauh sekali gitu. Maka kalau dikatakan bahwa Sadatil Alawiyin adalah awaluman ja'a fil Jawa. Wil Jawa itu ya khotok jidan gitu. Pokok jidan. Tidak benar itu. Begitu saudara-saudara, ngobrol-ngobrol ringan dengan Gusmar KKN Nusantara tentang video yang di situ itu wah luar biasa pakai bahasa Arab. Jadi jangan anggap kami warga pribumi bodoh dengan bahasa Arab. Kami sedikit tahu tentang maksud tujuan bahasa Arab itu. Dan terima kasih Gusmar. Oke, Berjumpa sama-sama. kembali di lain waktu dan kesempatan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi kesehatan, keberkahan dunia wa ukhrotan. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.